Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Raisa Grisaldis dengan NPM 2114071009. Saya berasal dari kelas TEP A, jurusan Teknik Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada kali ini saya akan membahas tentang transistor NPN dan PNP. Sejarah transistor. Pada Desember 1947, di Bell Telephone Laboratories, Walter H. Brattain dan John Bardeen berhasil menciptakan suatu komponen yang mempunyai sifat menguatkan, yaitu disebut dengan transistor. Keuntungan transistor ini dibanding dengan pendahulunya, yakni tabung hampa yang ukuran fisiknya sangat kecil dan ringan. Bahkan dengan teknologi sekarang ini, ratusan ribu transistor dapat dibuat dalam satu keping silikon. Di samping itu, komponen semikonduktor ini membutuhkan sumber daya yang kecil serta efisiensi yang tinggi. Pengertian transistor. Transistor adalah alat yang dipakai sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor merupakan salah satu jenis komponen aktif yang kerap ada pada berbagai rangkaian elektronik, baik yang sederhana ataupun yang kompleks. Transistor termasuk dalam peralatan yang bersifat semikonduktor, yaitu dapat menjadi konduktor maupun isolator. Semikonduktor ini merupakan dua pertemuan antara jenis P dan N, sehingga alat ini mampu mengalirkan arus listrik dengan akurat. Pada umumnya, transistor memiliki 3 terminal atau kaki, yaitu terminal base atau basis yang disingkat dengan huruf B, terminal emitter yang disingkat dengan huruf E, serta terminal kolektor yang disingkat dengan huruf C. Berdasarkan strukturnya, transistor merupakan gabungan dari sambungan dua dioda. Dari gabungan tersebut, transistor kemudian dibagi menjadi dua tipe, yaitu transistor tipe NPN dan transistor tipe PNP. Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang fungsi dari kaki-kaki transistor. Kaki basis berfungsi mengatur jalannya arus elektron dari emitter ke kolektor, sehingga mempengaruhi kerja dan fungsi dari transistor tersebut. Kaki kolektor berfungsi sebagai tempat pengumpulan elektron yang telah diatur oleh basis. Dan emitter berfungsi sebagai gudangnya elektron atau tempat berkumpulnya elektron sebelum dialirkan ke kolektor dan basis. Bahan penyusun transistor. Transistor pada umumnya terbuat dari bahan semikonduktor seperti germanium, silikon, dan gallium arsenid. Sedangkan kemasan dari transistor itu sendiri biasanya terbuat dari plastik, metal, surface mount, dan ada juga beberapa transistor yang dikemas dalam satu wadah yang disebut IC atau Integrated Circuit. Jika dilihat dari strukturnya, sebenarnya transistor merupakan penggabungan dua buah diode yang disambungkan. Sedangkan lapisan penyusunnya ada 3 bagian, di antaranya terminal emitter, terminal base, dan terminal kolektor. Transistor bipolar atau transistor BJT ini memiliki 2 tipe, yaitu NPN dan PNP. Bahan penyusun transistor tersebut adalah keping-keping semikonduktor tipe P atau positif dan tipe N negatif yang digabungkan. Fungsi transistor. Berikut adalah fungsi-fungsi dari transistor, yaitu sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, kemudian sebagai logic gate, lalu dapat menahan sebagian arus yang mengalir,
kemudian sebagai pembangkit frekuensi rendah ataupun tinggi, dan sebagai penguat atau amplifier. Transistor NPN. Transistor NPN adalah salah satu jenis dari transistor BJT atau bipolar junction transistor. Transistor NPN adalah singkatan dari negatif, positif, negatif. Transistor ini terdapat simbol panah yang mengarah keluar. Pada transistor jenis NPN, terdapat arah arus aliran yang berbeda dengan transistor jenis PNP, di mana NPN mengalir arus dari kolektor ke emitor. Dan pada NPN, untuk mengalirkan arus tersebut dibutuhkan sambungan ke sumber positif pada kaki basis. Arus listrik yang dimiliki transistor NPN tergolong kecil, sedangkan tegangan positif yang digunakan sebagai pengendali tegangan dan arus listrik serta bersumber dari kolektor menuju emitor justru lebih besar. Prinsip kerja transistor NPN. Cara kerja NPN adalah ketika tegangan yang mengenai kaki basis hingga di titik saturasi, maka akan menginduksi arus dari kaki kolektor ke emitor. Dan transistor akan berlogika satu atau aktif. Apabila arus yang melalui basis berkurang, maka arus yang mengalir pada kolektor ke emitor akan berkurang hingga titik cut-off. Penurunan ini sangatlah cepat karena perbandingan penguatan yang terjadi antara basis dan kolektor melebihi 200 kali. Tegangan antara basis dan emitor atau VBE positif di basis dan negatif di emitor. Karena untuk transistor NPN, terminal basis selalu positif terhadap emitor. Juga tegangan suplai kolektor positif terhadap emitor atau VCE. Jadi, transistor NPN bipolar untuk melakukan kolektor selalu lebih positif sehubungan dengan basis dan emitor. Rangkaian transistor NPN sebagai saklar. Pada transistor NPN, prinsip kerjanya adalah menghubungkan beban pada kolektor dengan ground atau menggroundkan suatu beban. Beban dalam hal ini adalah lampu LED yang akan kita nyalakan. R2 pada rangkaian transistor NPN berfungsi sebagai pull-down resistor. R2 akan menghubungkan kaki basis transistor NPN ke ground atau negatif, sehingga transistor akan menyumbat atau tidak dapat mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Sedangkan R1 berfungsi sebagai pemberi arus basis. Bila transistor NPN diberi arus basis atau tombol ditekan, maka akan mengalir arus listrik ke kaki basis transistor, sehingga transistor akan mengalirkan arus listrik dari kolektor ke emitor. Sehingga beban pada kolektor atau lampu LED akan terhubung ke ground dan menyala. R3 berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang mengalir melewati LED. Transistor PNP. Transistor PNP adalah singkatan dari positif, negatif, positif. Transistor ini terdapat simbol panah yang mengarah ke dalam. Kemudian, transistor PNP menggunakan arus basis kecil dan tegangan basis negatif untuk mengontrol arus emitor kolektor yang jauh lebih besar. Dengan kata lain, untuk transistor PNP, emitor lebih positif terhadap basis dan juga terhadap kolektor. Penggunaan transistor jenis ini mulai jarang digunakan. Dibandingkan dengan NPN, transistor jenis PNP mulai sulit ditemukan di pasaran. Prinsip kerja transistor PNP. Transistor PNP memiliki karakteristik yang sangat mirip dengan NPN, tetapi polaritas atau bias dari arah arus dan tegangan dibalik untuk salah satu dari tiga
konfigurasi yang mungkin dilihat dalam gambar, yaitu basis, emitor, dan kolektor. Tegangan antara basis dan emitter atau VBE sekarang negatif di basis dan positif di emitter. Karena untuk transistor PNP, terminal basis selalu bias negatif terhadap emitter. Juga tegangan suplai emitter positif terhadap kolektor atau VCE. Jadi, untuk transistor PNP, untuk mengantarkan emitter selalu lebih positif terhadap basis dan kolektor. Rangkaian transistor PNP sebagai saklar. Pada rangkaian transistor PNP sebagai saklar, cara kerjanya adalah kebalikan dari cara kerja transistor NPN sebagai saklar. R1 pada rangkaian transistor PNP berfungsi sebagai pull-up yang akan selalu memberikan arus listrik ke kaki basis transistor. Sifat transistor PNP adalah bila kaki basis diberi arus listrik, maka transistor akan menyumbat atau tidak mengalirkan arus dari emitor ke kolektor. Bila tombol ditekan, maka R2 akan menggroundkan atau menghubungkan kaki basis ke ground atau negatif. Akibatnya, transistor akan mengalirkan arus listrik ke beban atau LED. R3 berfungsi sebagai pembatas arus listrik yang mengalir pada LED. Rumus transistor. Arus emitter dari hukum Kirchhoff diketahui bahwa jumlah arus yang masuk ke satu titik akan sama jumlahnya dengan arus yang keluar. Jika teorema tersebut diaplikasikan pada transistor, maka hukum itu menjelaskan hubungan IE sama dengan IC ditambah IB. Persamaan satu tersebut mengatakan arus emitter IE adalah jumlah dari arus kolektor IC dengan arus base IB. Karena arus IB sangat kecil sekali, maka dapat dinyatakan IE sama dengan IC. Alpha. Pada tabel data transistor atau databook sering dijumpai spesifikasi alpha DC, yang tidak lain adalah alpha DC sama dengan IC per IE. Definisinya adalah perbandingan arus kolektor terhadap arus emitor. Karena besar arus kolektor umumnya hampir sama dengan besar arus emitor, maka ideal besarnya alpha DC sama dengan 1. Namun, umumnya transistor yang ada memiliki alpha DC kurang lebih antara 0,95 sampai 0,99. Beta. Beta didefinisikan sebagai besar perbandingan antara arus kolektor dengan arus base. Beta sama dengan IC per IB. Dengan kata lain, beta adalah parameter yang menunjukkan kemampuan penguatan arus atau current gain dari suatu transistor. Parameter ini ada tertera di databook transistor dan sangat membantu para perancang rangkaian elektronika dalam merencanakan rangkaiannya. Basis transistor sebagai switch. Arus pada kaki kolektor dapat diatur sesuai kebutuhan dengan cara memasang resistor pembatas arus pada kaki basis. Untuk menghitung berapa nilai yang tepat, berlaku rumus pembatas arus pada kaki basis berikut ini. IB sama dengan IC per beta, lalu RB sama dengan Vin dikurang VBE per IB. Dengan R sama dengan R basis, VBE sama dengan tegangan basis emitter, dan IB sama dengan arus basis. Berikut adalah contoh perhitungan dari transistor. Soal pertama, jika sebuah transistor memiliki nilai beta sama dengan 200, dibuat rangkaian switch
dengan suplai 5 volt. Dibutuhkan arus output kolektor 100 mA. Untuk mendrive semua relay, hitunglah arus basis minimal sehingga transistor mencapai titik saturasi dan berapa resistor basis yang diperlukan. Cara menjawabnya yaitu menggunakan rumus IB sama dengan IC per beta. IC adalah 100 mA dibagi 200 sama dengan 0,5 mA. Kemudian RB sama dengan Vin dikurang VBE per IB sama dengan 5 volt dikurang 0,7 per 0,005 ampere sama dengan 8.600 ohm sama dengan 8,6 kilo ohm. Soal kedua, pada sambungan common base, IC sama dengan 0,99 mA dan IB sama dengan 0,05 mA. Temukan nilai alfa. Jawabannya adalah IE sama dengan IC ditambah IB sama dengan 0,99 ditambah 0,05 sama dengan 1,04 mA. Kemudian alfa sama dengan IC per IE. Jadi sama dengan 0,99 dibagi 1,04 sama dengan 0,92. Aplikasi transistor. Berikut contoh aplikasi dari transistor dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rangkaian indikator kendaraan, rangkaian pembangkit melodi, rangkaian invisible alarm, rangkaian telepon recorder, rangkaian mikrofon stereo parabolik, rangkaian power supply, rangkaian saklar suara, rangkaian pengisi daya surya, rangkaian pemancar ultrasonik, dan rangkaian power supply variabel, serta rangkaian counter sentuh. Berikut adalah kesimpulan dari video ini. Transistor adalah salah satu jenis komponen aktif yang bersifat semikonduktor. Transistor digunakan sebagai penguat, sebagai sirkuit pemutus dan penyambung arus atau switching, stabilisasi tegangan, dan modulasi sinyal. Transistor memiliki 3 terminal kaki, yaitu basis atau B, kolektor atau C, dan emitter atau E. Transistor ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu transistor NPN dan PNP. Kedua transistor tersebut kemudian termasuk ke dalam transistor BJT. Komponen ini selalu ada di setiap rangkaian elektronika, seperti radio, televisi, handphone, lampu flip-flop, dan lain-lain. Sekian dari video yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.